Iza, mengapa kamu melamun begitu putri sematawayangku? Bisa tidak melawan Bu, Tapi apa? tuh buah apa kok tega-teganya ya? Loh, kok begitu? Pasti persoalan Sulaiman yang disuruh abangmu bersirah pada 9 wali berjalan kaki. Iya Bu, apa itu kuno, klasik. Sebisanya Kang Sulaiman sudah melakukan bala kambingnya selama 3 tahun tanpa gaji, tanpa upah yang layak. Bukankah seorang pekerja keras itu harus beri upah sebelum kering-keringatnya? Lah, Kang Sulaiman hanya diberi makan dan minum, itu pun waktu sepertiga malam dan saat azan kumandang maghrib. Ya, begitulah abangmu. Katanya, dakwah bukan sekedar celoteh, enak didengar, sekadar kulitnya. Bahkan seringkali ia mengkritik, kiai dan pendai kok pintar bandel, melucu kayak pelawak aja. Mending ia ikutan stand up komedi, biar sekalian juara dan jadi artis idola. Begitu celoteh abangmu saat bantu ibu cuci piring tadi. Ya Bu, Mbak itu betul-betul membingungkan. Tadi begini kalau disuruh jalan wali sama jalan kaki. Sekarang kan banyak transportasi umum, kereta api, angkutan umum, sepeda motor, bis. Lah, bekalnya pun juga cuma jagung goreng pasir. Itu pun hanya sekotol tahu. Dimakan 3 butir 2 kali sebelum azan kumandang subuh dan azan kumandang maghrib. Begitu pesan apa saat ku dengar pesannya kepada Sulaiman 2 bulan silam. Ya, begitulah Iza. Tiada harus menahan nafsu meski dihidangkan 1000 kelezatan menu dunia, harus tetap gigih dan tidak melahapnya. Ya Bu, apa itu betul-betul membingungkan? Bukankah dulu Kang Sulaiman sudah datang menemui Abah meminta maaf atas khilafnya? Ia merasa berdosa karena sudah memakan buah delima yang ia temui di pinggir sungai. Dan sampai-sampai Kang Sulaiman menyusuri sungai itu sepanjang 3 km untuk menemui pemilik delima itu. Bahkan delima tersebut tidak dimakan habis oleh Kang Sulaiman. Dari habis separuh delima itu masih nampak segar. Itulah perlambang Iza, kesetiaan dan kegigihan Sulaiman dalam melatih dan menempuh perjalanan rohaninya. Ya Bu, aku percaya. Samping itu batu itu juga bertanya-tanya. Kau menawarkan Kang Sulaiman untuk mempersuntingku. Abah bilang, Sulaiman akan dimaafkan dan menghalalkan separuh delima tersebut yang terlanjur masuk perut itu. Dengan harus dan wajib menikahiku. Dengan bercerita bahwa saya bisu, tuli, pincang, dan wajah yang tidak layak untuk dilihat alias si buruk rupa. Itu juga perlambang Iza, kamu itu cantik, interbitimu sungguh menawan. Belum ada mata-mata jahat yang penuh nafsu menatapmu. Juga pribadimu yang bagus. Lentik jemaritmu belum pernah disentuh lelaki yang bukan muhrim. Juga kakimu tidak pernah menuju ke sarang maksiat. Dan juga mulutmu yang selalu basah dengan sihir dan bacaan Al-Quran. Dan tidak ada sedikit pun dari bibirmu bau busuk pergunjingan. Itu ya Bu, yaudah saya berserah. Semoga Kang Sulaiman selamat, jasad dan batin. Alhamdulillah, akhirnya kamu paham putriku. Semoga karunia dan keberkahan selalu menyertaimu. Ibu mau menyiapkan abangmu makan malam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, salah. Loh, kok ketularan virus orang-orang yang muslim itu? Aduh. Halo everybody, selamat menunaikan ibadah kegelapan. Tubuh-tubuh gelap, pikir-pikir gelap, kebijakan-kebijakan gelap, nyali-nyali gelap, harta-harta gelap, kaum-kaum gelap, para penggelap, serba peteng dedet and kumuh adalah kesukaanku. Era kegelapan sudah diambang pintu. Sebentar lagi, pesta gelap dan gunungan syahwat akan dimulai. Bagaimana dengan hasil kerja kalian, wahai staf kebanggaanku? Insyaallah Bunda Ratu, kami dari Divisi Pendidikan ke-8 siap melaporkan hasil kami. Langkah ke-8 kami struktural sistemik Bunda Ratu, di mana kebijakan yang kami rancangkan lewat Kementerian Pendidikan, kurikulumnya selalu tidak tuntas, berganti-ganti, tiap ganti menteri ganti kurikulum, ujung-ujungnya buatan dari buku dan pelatihan-pelatihannya tidak ada gunanya, alias mubazir. Generasi mudanya akan mandul dalam melangkah dan otomatis akan sesat dalam kegelapan ilmu pengetahuannya. Sekolah-sekolah sudah kami kacaukan lewat bantuan-bantuannya syarat pertikaian. Guru-gurunya sudah bersertifikasi dan melupakan anak didiknya.
masuk kelas kadarnya, bermangsa waktu saudara-saudaranya. Di sisinya tidak lagi menuntut ilmu, tapi dituntut ilmu, dipaksa banyak ujiannya daripada menjunjung harkat ilmu pengetahuannya. Sekolah-sekolah hanya menunggu waktu dapat ijazah, mampu atau tidak mampu dalam pengetahuannya sama saja. Diloloskan dengan alasan kasihan orang tuanya yang sudah habis banyak biaya. Bagus, bagus. Wow, ini berita bagus. Sungguh-sungguh bagus kerjamu. Lalu, bagaimana dengan pesantren yang katanya fondasi negeri ini? Dan yang lebih menggembirakan, pesantren-pesantren sudah hilang dari kelasnya. Ustadz-ustadznya meminta bisyarah rakyatnya berupa saja. Kiai-kiainya sudah mabuk politik, makelaran, dan lupa mendoakan santrinya. Itu laporan sementara kami, Bunda Ratu. Well, good. Astagfirullah. Loh, Bunda Ratu kok ketularan kaum yang beriman itu? Ya, sorry. Well, kok jadi sering slow lidah. Sekali lagi, sorry, bagus. Selalu lakukan perbaikan dan update terus sistemnya ya. Demi satu, laporan saya terima. Lanjutkan. Selanjutnya, bagaimana dengan divisi ekonomi? Daulah Bunda Ratu, kami laporkan hasil kerja kami. Pasar-pasar tradisional sudah menanggung riba. Kios-kios berlomba meminta penglarisan. Jimat-jimat sudah dipasang, menjadi kepercayaan yang mengalahkan sholat duha. Bahkan kerap berburuk sangka dengan kawan dagangnya. Seteru-seteru dan saling maki sudah biasa dan menjadi yang begitu indahnya di desa. Sudah menanggapi minimarket yang pelan. Wow, keren juga kerjamu. Betul-betul visioner. Subhanallah. Loh, Bunda Ratu, kok lidahnya terpleset? Ikut-ikutan kaum yang agamanya hanya warisan orang tuanya ya? Sorry bro, just kidding. Ternyata keyakinan kaumku sungguh tangguh. Beda dengan imannya orang-orang yang sudah low battery. Bentar, minta di-charge. Lalu, bagaimana dengan kalangan atas? Oh, mereka. Ini lebih keren lagi, Bunda Ratu. Para pejabat negeri Katulistiwa ini sudah laksana pejabat. Mengundang investor-investor dari negeri atas angin. Bersenjata investasi untuk merampok negeri Katulistiwa. Sistem-sistem dan kebijakan pemerintah sudah pesanan. Bahkan kerap kali presidennya juga pesanan para persekutu saudagar negeri atas angin. Asoy bukan Bunda Ratu. Betul-betul kerja bagus. Rupanya sudah musimnya kartal. Good. Bagaimana dengan perkreditan? Oh, kredit. Ini jurus paling ampuh membuat mesin pembunuh. Dari panci sampai mobil semua sudah dikreditkan. Sekali masuk lingkaran jurang kredit, orang-orang itu bakal kacau beliau. Keuangan tak terarah. Juga kartu kredit sudah menambah di jantung petani-petani desa. Dari nelayan sampai guru kebun teh, mereka jadi santapan empuk pasukan setan. Kreditku, laporan sementara selesai. Capek omong soal ini Bunda Ratu, cukup ya? Boleh dicukupkan, dimaklumi, sebab tingkatan spiritual tertinggi itu maklumilah. Loh, Bunda Ratu. Kok pakai lilah-lilah? Bisa-bisa kualat Bunda Ratu. Kualat dalam kebajikan loh. Santai saja, kan cuma di lidah saja, gak sampai ke hati. Saya kan cuma copy paste saja dari kaum yang seagamawan, memberi fatwa dan petuah, hanya sekedar di bibir dan tulisan saja. Bahkan, kerap kali malah menimbulkan pertikaian, padahal hati mereka busuk, lebih busuk dari yang sudah direncanakan oleh nenek moyang kita. Iblis. Lantas, bagaimana dengan kondisi budaya negeri Katulistiwa? Oh, orang-orang tua itu sudah bermewah-mewah, amat konsumeris kaum budayawannya para lilung. Sudah ketemu jalan buntu. Bahkan mereka kerap terjangkit penyakit politikus, saling berebut tender-tender budaya, karnaval dan upacara-upacara hanya sekedar seremonial. Rebutan kulit lupa akan isi. Nyair-nyairnya terperangkap dalam dunia medsos, imaji-imaji dangkal, karya-karya masih bajang, tanpa perenungan. Berenangan di altar peradaban dangkal, bahkan miskin identitas. Tak ada bijakan tradisi sama sekali. Liar bukan? Good. Sungguh mengesankan. Kerja bagus. Alhamdulillah. Alias syukurin deh kalian yang sok kritis, yang sudah dungu diikut oleh orang dungu lagi. Aduh, Bunda Ratu. Bisa-bisa kita nggak jadi masuk neraka, malah tersesat di kesujukan surga.
mandi di telaga Kautsar, bermandikan madu dan susu. Mimpi nih ya, khayalan tingkat tinggi. Kita ini kan sudah dikontrak menjadi penghuni neraka. MOU-nya sudah jelas kan? Ikut aja deh sama Mbak Mawit kita. Loh ya, mana si divisi spiritual? Kami tidak tahu Bunda Ratu. Sudah 2 bulan ini kami tidak menjumpainya. Katanya sih tersesat dalam dunia gosip dan opini murahan. Hush, kata siapa? Katanya temanku berkata dari temannya mendengar dari teman-temannya. Loh kok mutasil banget, runtut gitu loh. Lama-lama kayak mereka pandai berdesah-desus. Buat sana, buat sini, obral gombal mana-mana, dasar demit kelas 3. Ngece kamu. Stop, hentikan. Sesama saudara kok berseteru. Penuh kepentingan, saling mencekal, saling sandera, saling buka pintu. Tuh, lama-lama ketahuan kebusukan yang kalian simpan rapat di punggung dan gudang-gudang sampah kekuasaan. Kayak orang-orang di negeri kalau setiawa saja. Ampun beribu ampun Bunda Ratu, maaf atas ketidakdisiplinanku. Ini karena kondisi mendesak, ramalan akan kehancuran kaum kita sudah ada tanda-tandanya. Ajaran-ajaran yang diwariskan yang dajjal sudah hampir ludes terbakar. Kamu jangan ngada-ngada, memang ada ramalan. Masa Demit kok percaya ramalan? Nanti mau sirik loh. Mana buktinya? Bunda Ratu, ini pinter buat sindiran ya. Bisa-bisanya gara-gara Bunda Ratu. Orang-orang malah bangkit sibuk beribadah. Bunda Ratu, ingat petua yang jarang dipakai oleh orang mereka kaum yang sok beriman itu. Lihat, dikata bukan berkata. Ini era canggih. Kalian-kalian ini tradisional, gaptek, deso, sudah saatnya pakai kotak ajaib ini. Ibarat rumah kaca, mudah terbaca. Kayak mulai dasar kau kencur. Dasar demit kemarin sore. Pamer. Cukup, hentikan. Sekarang, mana tanda-tanda kehancuran kita? Baiklah, data-data sudah kami kumpulkan, baik kualitatif maupun kuantitatif. Pisau analisis sudah kami siapkan, asumsi-asumsi sudah kami susun sedemikian rupa, sampai-sampai sudah memperoleh hasil sementaranya. Loh, kok kamu sok intelektual gitu? Itu kan punya mahasiswa. Harus gaul gitu loh, persoalan spiritual bisa dimaterialkan, dianalisis sampai ke akar-akarnya, lewat gejala-gejalanya. Sudah. Kamu divisi spiritual, Demit yang telah datang. Kok malah nggak merasa bersalah? Pamer bintara lagi, belagu kamu. Bisa-bisa tak cabut es kamu, atau saya kasih kamu ke kutub utara. Ampun Bunda Ratu, ampun. Jangan pecat saya, jangan mutasi saya. Begini Bunda Ratu, di sebuah kampung di dekat Bengawan Solo, ada putri kiai yang alim. Itu sudah biasa. Soalnya tertib kan? Membaca dan hafal Al-Quran kan? Bakti sama orang tuanya kan? Paling-paling dia nanti terperangkap dalam kesombongan ilmu, ibadahnya, dan biasanya berjalan pongah. Bicaranya sok paling benar kan? Ini beda Bunda Ratu, sungguh beda. Tauhidnya begitu kokoh mengakar di jantung dan sanubarinya. Syariatnya mengalir bersama urat darahnya. Tarikohnya penuh istiqomah dan suluknya bersahaja. Hampir-hampir ma'rifat benih-benih hakikat hampir tumbuh. Kalbunya memancarkan cahaya di atas cahaya. Pikir dan kesetiaan menggumpal serupa intan permata. Sepertinya tidak ada celah untuk menggodanya. Menyusun tipu daya apa saja sepertinya percuma. Serupa tanda-tanda yang dilukiskan yang dajjal, persis benar itu, persis. Begitukah sudah terakhir? Bagaimana bisa kita kecolongan? Sudah semenjak di kandungan, doa-doa orang tuanya melindunginya. Tipu daya kita sampai tak mampu memutusnya. Sampai hari ini, doa-doa orang tuanya hampir 9 lapis, susah ditembus. Demit kok pesimis? Gak etis itu. Baiklah, jika begitu adanya, pada seluruh stafku dan para pasukanku, segera susun siasat, strategi, dan target yang tepat. Kondisi genting, sudah saatnya halalkan segala cara. Laksanakan! Siap, melaksanakan.